Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Ramadhani, NPM 23412060 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pencatatan berbasis jurnal khusus pada mata kuliah pengantar akuntansi. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan secara khusus untuk mencatat kelompok transaksi keuangan yang sejenis dalam perusahaan. Bila dalam jurnal umum semua transaksi hanya dicatat dalam satu jurnal, lain halnya dengan jurnal khusus. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan dapat dikelompokkan dan dicatat ke dalam beberapa jurnal yang berbeda dengan penggolongan berdasarkan transaksi yang sejenis, sehingga memungkinkan adanya pembagian tugas dalam pencatatan kepada beberapa orang karyawan dalam sebuah perusahaan. Dalam jurnal khusus mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama, memungkinkan adanya pembagian kerja atau spesialisasi kerja. Yang kedua, memudahkan posting ke buku besar. Yang ketiga, pengendalian lebih baik. Dan yang keempat, yaitu menghemat biaya. Terdapat perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Pada jurnal khusus, yang pertama, format disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi yang sejenis. Yang kedua, pencatatan dengan jurnal khusus yang sesuai. Dan yang ketiga, posting ke akun buku besar dilakukan berkala setiap akhir bulan, tidak menutup kemungkinan setiap 2 minggu per minggu. Dan yang keempat, yaitu penggunaan jurnal khusus pada perusahaan yang besar, transaksi yang sejenis berulang-ulang. Dan perbedaannya dengan jurnal umum yaitu, yang pertama, format terdiri atas tanggal, akun, keterangan, ref, dan jumlah yang terdiri dari debit dan kredit. Yang kedua, pencatatan hanya menggunakan satu jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar dilakukan setiap hari setiap terjadi transaksi. Dan yang keempat, penggunaan jurnal umum untuk perusahaan yang masih kecil. Terdapat 5 macam-macam jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal khusus pembelian, yang kedua ada jurnal khusus penjualan, yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas, yang keempat ada jurnal penerimaan kas, dan yang kelima yaitu ada jurnal umum. Yang pertama, jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian adalah jenis jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Contoh tabel jurnal khusus pembelian dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua ada jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan adalah buku harian yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk perusahaan dagang secara kredit. Contoh tabel jurnal khusus penjualan dapat dilihat pada gambar berikut. Yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadi pengeluaran uang tunai. Contoh pada tabel jurnal pengeluaran kas dapat dilihat pada gambar berikut. Yang keempat ada jurnal penerimaan kas. Jadi jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan uang tunai. Contoh tabel pada jurnal penerimaan kas dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada jurnal umum. Dalam penggunaan jurnal khusus, jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang tidak sesuai untuk disesuaikan dalam keempat jurnal tersebut. Misalnya, yang pertama retur pembelian jika pembelian dilakukan secara kredit. Yang kedua, retur penjualan ketika penjualan dilakukan secara kredit. Dan yang ketiga, pembelian aktiva selain barang dagangan jika jurnal pembelian hanya digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Rekapitulasi. Rekapitulasi adalah media pengumpulan akun-akun untuk mempermudah dalam proses pemindahan jurnal ke buku besar. Setiap jurnal khusus harus dibuat rekapitulasi kemudian baru diposting. Penyusunan nomor akun sebaiknya dilakukan secara berurutan agar mempermudah proses pemostingan yang benar. Contoh tabel rekapitulasi dapat dilihat pada gambar berikut. Cukup sekian video pembahasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.